Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya padanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini adalah hari Sabtu pekan kelima, terakhir sebelum memasuki pekan suci. Kata-kata yang menarik dalam dua bacaan hari ini adalah soal mempersatukan. Melalui bacaan pertama kita semua tahu melalui kitab Nabi Yeskiel, di sana disebut bahwa Allah akan menjadikan mereka satu bangsa, mengumpulkan yang tercerai-berai, disatukan. Dan dalam bacaan Injil tadi kita juga melalui Kayafas, imam besar pada waktu itu, juga dinubuatkan. Meskipun sebagian orang mengatakan Kayafas ini provokator. Mengapa disebut provokator? Dia mengatakan lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh kita ini binasa. Sebagian mengatakan Kayafas ini provokator. Tetapi Injil tadi mencatat, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mempersatukan. Simpulannya adalah apa yang dijalani dalam hidup Yesus sudah digariskan dalam perjanjian lama. Cita-cita Allah tidak berhenti, yakni apa? Mempersatukan. Dan melalui wafat serta kebangkitan Yesus, Allah sungguh mempersatukan segala bangsa. Allah terus-menerus mempersatukan segala bangsa, termasuk kita. Maka saudari-saudara yang terkasih, di penghujung bacaan-bacaan selama Prapaskah menjelang nanti sore atau besok pagi kita masuk pekan suci, kita semua akan memasuki saat-saat terakhir hidup Yesus.
Dan kita diteguhkan bahwa karya penyelamatan itu terus berlangsung. Apa karya itu? Allah hendak mempersatukan. Dan penyatunya siapa? Yesus sendiri. Kalau menyambung dari bacaan pertama, bait Allah tidak ditempatkan di suatu tempat lagi, tapi bait Allah itu adalah kita, di mana Allah tinggal dalam persekutuan kita. Seperti Yesus juga pernah mengatakan di teks lain, barang siapa berkumpul 2 atau 3 atas namaku, aku hadir di situ. Itulah bait Allah. Maka saudari-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki pekan suci dan menghayati detik-detik saat-saat terakhir hidup Yesus yang pada gilirannya akan mempersatukan kita semua. Semoga dengannya iman kita dikuatkan, diteguhkan, apalagi saat-saat kita mengalami kehilangan harapan, kesedihan, kesusahan dan juga kesulitan hidup. Allah terus-menerus hendak menyelamatkan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.